Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rehan dari kelas 23 TIE. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan Tailwind. Nah, langkah pertamanya itu kita harus mendownload Tailwind terlebih dahulu dengan menggunakan kode sebagai berikut, yaitu npm install Tailwind. Nah, karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka kita selanjutnya untuk membuka file config.js. Nah, di sini kita melakukan sedikit edit pada file ini dengan menambahkan import tailwind from tailwind file dan juga tailwindnya di sini. Nah, jika sudah kita mengedit file config ini, selanjutnya pada foldernya itu kita buat file tailwind.js yang akan mengimport data dari tailwind.css tersebut. Nah, untuk dalam pengerjaan program menggunakan Tailwind, di sini kita dapat mendownload satu extension, yaitu Tailwind itu sendiri, untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Di sini saya sudah menginstalnya. Nah, mungkin ini sedikit review singkat dari percobaan di lab kemarin. Di sini ada beberapa contoh-contoh dari penggunaan Tailwind itu sendiri. Nah, itu yang pertama itu ada spacing yang bakal ngatur margin dan padding. Selanjutnya ada percobaan typography. Nah, di sini ini dia mengatur untuk teks dan juga fontnya. Selanjutnya ada border radius. Border radius ini yang bakal ngebuat seandainya kalau kita ngebuat border gitu dia bakal melengkung. Selanjutnya ada flex dan grading. Nah, di sini grid dan sini tuh dia mengatur layout, posisinya, dan yang terakhir itu ada shadow. Nah, di sini tuh dia akan ngasih bayangan dan efek-efek gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan reusable component, di mana sebelumnya pada user from ini dia selalu mengulang-ulang kalimat label, mengulang menggunakan tag label. Dengan kita menggunakan reusable component, maka kita hanya perlu mendefinisikannya di dalam folder components, terus input file. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan seperti ada label, type, placeholder. Nah, kemudian kita tinggal memanggilnya di user from dengan memanggil tag dan memanggil dari kelasnya tersebut, lalu memanggil tag dan mengisikan mengisikan detailnya ya. Seperti di sini placeholder akan menampilkan tulisan silahkan ketik nama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam state. Nah, state itu merupakan tempat menyimpan dan mengolah data yang bisa berubah dalam satu komponen React. Di sini pada percobaan di lab kemarin kita membuat satu file bernama hitung gaji form. Nah, di sini kita mendefinisikan gaji, pajak, dan total gaji. Nah, di sini ini untuk menyimpan menyimpan value-value yang kita isikan dan juga hasil dari value penghitungan. Nah, selanjutnya di sini ada nah, di sini ada set gaji. Di sini kita akan disuruh untuk mengisi berapa sih gaji yang kita miliki dan kemudian akan menargetkan value-nya ke set gaji. Maka set gaji akan di-set menjadi value dari gaji yang kita inputkan sebelumnya. Kemudian akan mengulang proses aritmetika yang telah kita buat di sini. Nah, pada saat kita menginputkan gaji tersebut, saat ingin menampilkan outputnya, di sini tuh ada kondisi di mana jika value-nya itu kosong atau kurang dari 0 atau bisa dibilang negatif, maka dia akan menampilkan error message. Nah, jika value-nya itu udah ada isinya dan juga tidak
kurang dari 0, maka dia akan menampilkan total dari gaji. Nah, ini di sini kita menggunakan relatable component juga tadi. Di sini kita memasukkannya di dalam kelas alert message di sini. Yang akan menampilkan kelas error, nanti dia itu bakal menampilkan border berwarna merah, dan jika dia berhasil dia akan menampilkan border berwarna biru. Nah, jadi berikut ini adalah tampilan dari percobaan yang dilakukan pada praktikum kemarin. Di sini ada card title yang bakal ngasih spacing antara atas dan bawahnya. Selanjutnya ada tailwind typography yang ngatur teks sama font. Selanjutnya di sini ada bentuk elemen dan juga ngatur background, ada yang ngubah warna background, ada ini untuk ngatur layout, dan selanjutnya juga ada ini shadow dan effect. Di sini saat kita mengarahkan kursor kita ke dalam blok yang mengatur shadow dan effect ini, maka akan muncul shadow. Nah, selanjutnya di sini ada from tambah user yang kita buat tadi dengan menggunakan relatable komponen. Di sini ada nama, kita bisa memasukkan nama. Terus ada email di sini. Terus juga ada di sini tanggal lahir, bisa kita inputkan. Nah, selanjutnya di sini ada form hitung gaji bersih, dimana di form ini akan ada proses aritmatika dan juga kondisi. Di saat kita menginputkan angka, maka akan muncul langsung di bawahnya secara real time hasil aritmatika dari perhitungannya. Di sini terdapat kondisi jikalau seandainya di dalam field masukkan jumlah gaji di situ masih kosong, maka akan muncul tulisan error. Nah, sama juga seandainya jika kita menginputkan angka negatif, maka juga akan muncul tulisan error. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam file project. Di sini kita jalankan dulu file project kita. Pertama kita masuk dulu ke dalam file project yang telah kita buat. Ulang. Nggak gacor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam file project yang sudah kita buat. Pertama di sini kita bisa jalankan dulu file project yang kita punya. Nah, di sini kita masuk ke dalam folder project. Ini halaman yang baru kita tambahkan. Nah, di sini ada halaman checkout, di mana yang dalam kontainer paling atas ini berupa alamat pengiriman. Di sini kita dapat memasukkan alamat dari barang yang untuk dikirim. Nah, di sini kita dapat mengklik tombol simpan. Nah, kemudian alamat pengiriman berhasil disimpan. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang produk yang dibeli, yaitu kaos berwarna hitam dengan harga 67.000. Di sini ada button untuk mengatur berapa banyak produk yang ingin kita beli. Di sini misalnya kita ingin beli 2, maka secara otomatis total harga di sini akan bertambah sesuai dengan banyaknya barang yang kita beli melalui proses aritmatika. Di sini juga telah ditambahkan bersama ongkir dan juga asuransi pengiriman. Nah, di sini ada drop down berupa metode pembayaran, berisi beberapa metode pembayaran seperti Indomaret, Alfamart, dan bank nasional lainnya. Selain itu juga ada voucher. Nah, voucher di sini tuh adalah voucher diskon, di mana saat kita memilih voucher diskon, maka secara otomatis akan total harga dikurangi dengan diskon secara real time dengan proses aritmatika. Nah, selanjutnya di sini ada beri rating dan ulasan.
Dimana jika rating dan ulasannya masih kosong, maka tidak bisa karena terdapat validasi di mana rating harus diisi dan ulasan harus diisi juga. Di sini kita beri dulu rating dan ulasan. Nah, kemudian kita klik kirim. Nah, jika rating dan ulasan sudah kita isi, kemudian kita klik kirim, maka akan muncul tulisan berupa terima kasih sudah memberi tanggapan Anda. Nah, selanjutnya ke penjelasan codingannya. Di sini ada variabel-variabel yang dibuat untuk menampung value dari nilai-nilai aritmatika. Selanjutnya di sini ada penetapan dari value-nya. Ini juga sama. Selanjutnya ini adalah proses dari perhitungannya itu untuk mencari total amount, diskon, total price, dan segala macamnya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita harus mengisi rating dan juga kita harus mengisi dari yang namanya ulasan. Nah, selanjutnya di sini ada alamat pengiriman. Di sini ada form, kita menggunakan reachable component karena terdapat perulangan dari tag-tag yang sama, akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan reachable component. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan pembelian yang berisi gambar dari produk. Ada juga quantity atau di sini diset sebagai jumlah produk yang ingin kita beli. Jika kita mengklik button tersebut, maka quantity-nya akan ditambah 1 dan akan dibalikkan lagi ke atas. Nah, selanjutnya di sini ada rating dan review, dimana ini untuk set dari rating bintang 1 sampai bintang 5. Nah, selanjutnya di sini juga ada jika terdapat error, maka akan ada muncul tulisan berwarna merah. Nah, selanjutnya ini ada input ulasan untuk memasukkan ulasan yang kita ingin beri. Selanjutnya di sini ada kirim ulasan dengan kondisi kalau sudah berhasil maka akan ada tulisan seperti tadi sudah ditampilkan. Selanjutnya di sini ada metode pembayaran, ada beberapa metode sama seperti tadi drop down. Selanjutnya di sini ada voucher sama seperti metode pembayaran, dia juga menggunakan drop down dan setiap dari kita ngeklik itu maka value dari diskon itu akan dilemparkan ke atas dan akan dihitung ulang kembali secara real time. Nah, di sini untuk menampilkan diskonnya. Selanjutnya di sini untuk menampilkan total dari harganya. Di sini ada kirim yang sudah ditentukan tadi, harganya di atas. Asuransi pengiriman juga sudah ditentukan tadi. Nah, ini total amount, dia tuh ngambil dari hasil aritmatika. Selanjutnya ada button bayar. Nah, mungkin segitu saja dari penjelasan project saya dan tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.